Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai layanan bimbingan klasikal pada hari ini di kelas 9F, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik ya, anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Ibu Jamalia, bagaimana kabarnya Jamalia? Alhamdulillah Pak, sehat. Kalau Sartika masih suka BTS Sartika? Enggak nih Pak. Enggak nih, oke. Jamalia, saya lihat ini kemarin statusnya tentang Citayam Fashion Week. Masih sering mengikuti perkembangannya. Selama sibuk Pak, sibuk-sibuk dulu belajar Pak. Oke, baik ya. Untuk mengecek kehadiran, Bapak mau absen dulu terlebih dahulu ya, supaya Bapak tahu yang mana hadir dan mana tidak. Oke. Jamalia? Hadir Pak. Sartika? Hadir Pak. Aryani? Hadir Pak. Tuti? Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, baik. Saya lihat semuanya dari raut wajahnya masih tegang ya. Sebelum berlanjut, saya ingin aja anak-anakku sekalian untuk yel-yel ya. Jadi ini yel-yel namanya. Permainannya seperti ini. Misalnya Bapak bilang semangat pagi, anak-anakku mengangkat tangan pagi, pagi, pagi. Huha. Ya, kita tes dulu. Oke. Semangat pagi. Pagi. Uha. Oke, belum kompak ya. Belum kompak. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, mantap. Terima kasih. Satu lagi permainan. Saya akan pilih tiga siswa secara acak ya untuk bermain. Jadi permainan ini tentang teka-teki. Jadi anak-anakku sekalian akan ditanya pertanyaan, tapi ini pertanyaannya tidak berdampak pada nilai rapor. Jadi santai saja, tenang. Mau benar mau salah, jawab saja apa yang diketahui. Yes, Pak. Yang pertama saya pilih Aryani. Aryani, siap Aryani? Ya, Jadi begini Aryani, kalau misalnya saya bertanya, satu pertanyaan langsung dijawab dengan cepat ya. Oke? Siap? Nggak usah tegang Aryani. Jadi senyum-senyum sedikit. Oke. Siap. Konsentrasi. Oke. Ban warnanya? Hitam. Aspal warnanya? Hitam. Rambut warnanya? Hitam. Black warna? Hitam. Kelelawar Hitam. tidur pada? Kelelawar tidur pada kapan? Malam hari. Alah, salah. Pagi. Kelelawar tidur pada pagi hari. Iya pagi. Malam pergi cari pisang. Malam pergi cari pisang. Betul. Oke. Konsentrasi ya, Banyak kelelawar. Sartika, oke. Saya coba pertanyaan kedua ke Sartika. Kertas HPS warnanya? Putih. Gigi warnanya? Putih. Awan warnanya? Putih. Susu warnanya? Putih. Sapi minum? Susu. Sapi minum air. Sapi minum air. Jadi konsentrasi ya, Sartika konsentrasi. Jadi pertanyaannya itu seputar tentang konsentrasi. Satu lagi, Jamalia konsentrasi Jamalia. Ya. Siap Pak. Nggak usah tegang. Oke, siap. Green berwarna? Hijau. Cendol berwarna? Hijau. Lumut berwarna? Hijau. Rumput berwarna? Hijau. Jerapah makan? Salah, daun Bu. Jamalia, jerapah makan daun. Jerapah kalau sesuai dengan makanan, dia enggak makan rumput tapi makan daun. Iya. Jadi fokusnya. Oh iya kan ada lehernya. Iya. Kalau makan rumput begini kepalanya menunduk. Oke, karena saya lihat semua
anak-anakku sudah rileks dibanding tadi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari layanan klasikal, pembimbingan klasikal yang kita akan dapatkan ini yaitu saya berharap anakku mampu memahami jenis-jenis sekolah lanjutan, serta anak-anakku juga mampu merencanakan sekolah lanjutan. Jadi dan yang paling penting adalah setelah pemberian layanan ini, anak-anakku mampu memilih sekolah dan jurusan apa yang ada di sekolah lanjutan. Oke, baik. Sebelum kita berlanjut, saya akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok. Mulai dari ujung kanan, yang bangku sebelah ujung kanan sana, itu berhitung sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan setelah angka 5, kembali lagi ke 1 ya. Oke, silakan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, akhir. Oke, sudah selesai. Jadi, siswa yang mendapatkan angka 1, silahkan berkumpul dengan siswa yang mendapatkan angka 1. Begitupun seterusnya angka 2, silahkan berkumpul dengan siswa yang mendapatkan angka 2. Dan sampai dengan 5. Oke, silahkan membentuk kelompok ke bangkunya sesuai dengan angka yang didapatkan. Oke, sudah. Sudah semua? Sudah? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ya, saya perlu menanyakan ke anak-anakku sekalian apakah sudah siap untuk mendapatkan materi tentang setelah tamat SMP mau kemana? Sudah siap semua? Siap, Pak. Siap, oke, baik. Oke, semua sudah lihat? Sudah, Pak. Oke, sudah lihat ya. Bagaimana Sartika, masih semangat? Semangat, Pak. Semangat, semangat. Oke, terima kasih ya. Oke, di depan anakku sudah melihat judulnya adalah setelah SMP mau kemana. Tentu di pikirannya anak-anakku sekalian, saya yakin sudah ada yang punya gambaran atau punya cita-cita setelah tamat SMP mau kemana. Namun saya yakin juga banyak dari anak-anakku sekalian yang mulai saat ini belum ada pikiran akan kemana nanti setelah tamat SMP. Maka dari itu layanan ini atau hari ini akan memberikan gambaran tentang kita mau kemana setelah SMP. Jadi, oke, saya pindah ke slide selanjutnya. Jadi yang perlu anak-anakku tahu, ada 3 jenis sekolah menengah yang dapat dipilih setelah tamat SMP. Jadi yang pertama itu ada sekolah menengah atas atau yang biasa kita kenal dengan SMA. Yang kedua ada sekolah menengah kejuruan atau biasa kita kenal dengan SMK. Dan yang alia dari 3 sekolah ini, sekolah menengah atas ini. Kalau yang pertama itu dari SMA, itu berorientasi pada peningkatan pengetahuan. Jadi anak-anakku yang memilih SMA itu SMA ini berorientasi pada peningkatan pengetahuan dari anak-anakku sekalian. Terus SMA ini mempunyai 3 jurusan. Setelah kita memilih SMA nanti akan diperhadapkan pada 3 jurusan. Yang pertama IPA, IPS, dan bahasa. IPA lebih banyak mempelajari tentang eksak, IPS mempelajari tentang logika dan lain-lain, dan bahasa mempelajari tentang bahasa, misalnya bahasa Jerman atau bahasa Jepang yang ada di SMA. Selanjutnya adalah siswa diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi anak-anakku yang memilih SMA ini itu diproyeksikan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi misalnya kita sudah ada gambaran mau lanjut ke perguruan tinggi, jadi sebaiknya memilih SMA. Terus materi pelajarannya itu lebih banyak ke arah teoritis, ya. Jadi lebih banyak kita teoritis dibanding dengan praktek. Jadi di persennya misalnya sekitar 70% teoritis dan hanya 30% pelajaran yang menyangkut praktek. Sedangkan sekolah menengah kejuruan atau SMK itu berorientasi pada peningkatan keterampilan khusus. Jadi anak-anakku yang memilih SMK nanti setelah tamat itu minimal memiliki keterampilan. Contoh misalnya Sartika yang misalnya punya motor di rumah, Sartika senang membengkel atau mengerjakan motornya ketika mogok dengan alat-alat sederhana yang dia miliki, itu direkomendasikan untuk lanjut di SMK terutama jurusan otomotif karena dia sudah punya minat dan bakat untuk
mengerjakan mesin. Begitupun misalnya pada poin kedua, yaitu mempunyai banyak jurusan hingga mencapai 160 jurusan di Indonesia. Jadi di SMK ini banyak jurusannya, tergantung dari sekolahnya masing-masing. Terus siswa diproyeksikan untuk dapat langsung bekerja setelah lulus sekolah. Jadi perbedaannya tadi dengan SMA, kalau SMA diproyeksikan untuk lanjut ke perguruan tinggi atau bangku kuliah. Kalau SMK itu proyeksinya langsung dapat bekerja setelah lulus sekolah. Terus materi pembelajarannya lebih banyak ke arah praktek. Jadi anak-anakku yang memilih SMK akan mendapatkan lebih banyak praktek daripada teori. Jadi perbedaannya sekitar 70 praktek dan 30 teori di sekolah menengah atas atau SMK. Dan yang terakhir adalah madrasah aliyah. Kalau madrasah aliyah hampir sama dengan SMA. Jadi dia berorientasi pada pengetahuan umum, namun ada tambahan pada pengetahuan agama. Terus SMA mempunyai 3 jurusan sama dengan MA mempunyai 3 jurusan sama dengan SMA. Yang pertama IPA, IPS, dan bahasa. Terus siswa diproyeksikan untuk melanjutkan perguruan tinggi. Selanjutnya materi pelajarannya lebih banyak ke arah teoritis dan tambahannya adalah pemahaman agama. Selanjutnya adalah materi keagamaan lebih banyak dibanding SMA. Kalau SMA kita hanya mempelajari pendidikan agama Islam. Kalau di MA selain kita mempelajari pendidikan agama Islam, kita juga lebih mengarah kepada pembelajaran keagamaan seperti Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, terutama bahasa Arab ya, ada juga pelajaran bahasa Arab yang bisa kita pelajari di madrasah aliyah. Terus salah satu yang paling penting dalam menetapkan sekolah lanjutan yaitu perlu memperhatikan langkah-langkah dalam memilih jenis sekolah lanjutan. Bapak telah menguraikan 5 poin tentang jenis langkah-langkah dalam memilih jenis sekolah lanjutan. Poin yang pertama adalah perlu menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Jadi setelah lulus SMP, kita sudah harus menentukan tujuannya. Jadi kita sudah harus punya gambaran tentang SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Terus yang kedua, harus mempersiapkan sedini mungkin. Apa yang dimaksud mempersiapkan sedini mungkin? Mulai dari saat ini kalian sudah harus mempersiapkan cara belajar dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mendaftar di salah satu sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang kalian inginkan. Poin yang ketiga adalah mempertimbangkan bakat dan minat yang Anda miliki. Seperti tadi yang saya gambarkan, misalnya Sartika senang dengan bengkel, Sartika direkomendasikan untuk masuk di SMK. Jadi Sartika mempunyai bakat dan minat pada mesin, jadi harus mempertimbangkan itu sebelum memilih sekolah lanjutan. Terus yang keempat adalah mempertimbangkan sifat-sifat yang Anda miliki. Sifat-sifat ini misalnya anak-anakku ini lebih suka misalnya berpraktek. Jadi direkomendasikan untuk memilih SMK. Misalnya lebih suka pada teori, jadi dia direkomendasikan untuk memilih SMA. Jadi berdasarkan dengan sifat-sifat yang dimiliki. Dan poin yang terakhir, salah satu yang tak kalah penting adalah diskusi. Kenapa ada poin teman? Karena bisa jadi teman ini itu mempunyai informasi lebih atau informasi tambahan yang tidak kita ketahui. Jadi perlu diskusi dengan teman. Kalau keluarga kan menjadi motivasi kita untuk lanjut ke depannya. Jadi perlu ada diskusi dan pertimbangan dalam memilih sekolah lanjutan bersama keluarga, terutama orang tua, kedua orang tua ya. Oke. Selain perhatikan dalam memilih sekolah. Yang pertama, poin pertama itu kualitas sekolah. Tentu anak-anakku mau sekolah memilih sekolah yang memiliki kualitas yang baik. Jadi perlu mempertimbangkan kualitas sekolah. Terus kurikulum sekolah, apakah kurikulum yang digunakan sesuai dengan keadaan yang sekarang atau tidak. Jadi perlu mempertimbangkan kurikulum yang ada di sekolah lanjutan. Terus yang paling utama juga adalah fasilitas sekolah. Jadi fasilitas sekolah ini bisa membantu mengembangkan minat dan bakat anak-anakku. Jadi misalnya kita memilih sekolah yang memiliki lab, akhirnya kita bisa sering berpraktek karena fasilitas sekolah memadai. Ya, lokasi sekolah. Kenapa saya memasukkan lokasi sekolah? Karena lokasi sekolah ini ternyata anak-anakku perkembangan belajarnya di sekolah karena jarak antara rumah sekolah kita berhenti karena terkendala pada biaya. Oke. Dan yang terakhir adalah teman di sekolah tersebut. Saya masukkan pada poin terakhir karena bisa jadi setelah kita tamat nanti
kita belum dan memilih sekolah lanjutan di sekolah tersebut, kita belum memiliki teman. Jadi kita perlu mempertimbangkan siapa teman kita yang lanjut di sana. Walaupun itu bukan yang utama, namun bisa menjadi salah satu faktor pertimbangan. Karena biasanya awal-awal pada saat kita masuk di sekolah baru, kita akan mencari teman-teman yang sudah kita kenal terlebih dahulu. Setelah itu, setelah sudah lama, kita akan mulai bergaul dan beradaptasi dengan teman-teman yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, anak-anakku sekalian. Semoga ini bisa memberikan pencerahan ya, pencerahan kepada anak-anakku, terutama dalam memilih sekolah lanjutan, ular tangga pemilihan arah sekolah lanjutan. Ya, jadi Bapak akan bagikan ular tangganya ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke? Sudah semua? Oke, sudah dapat semua ya? Oke. Jadi permainan ular tangganya Bapak coba tampilkan dulu. Sudah lihat semua? Sudah, Pak. Oke. Jadi desainnya seperti ini. Permainannya sebenarnya saya yakin anakku sekalian sudah mengerti tentang permainan ular tangga pada umumnya. Jadi sama dengan permainan ular tangga pada umumnya. Jadi sebelum dimulai dalam satu kelompok, untuk menentukan siapa yang dapat giliran pertama itu bisa dilakukan dengan home pick, Pak ya. Siapa yang keluar, yang beda, dia yang duluan melempar dadu. Terus diikuti dengan teman-teman selanjutnya. Oke, misalnya anak-anakku dapat angka 3, dia sudah menyimpan pionnya dan dapat angka 3. Kita lihat poin 3, 1, 2, 3. Ya, nomor 3 itu ada surat. Jadi di dalam ular tangga yang Bapak bikin ini, buat ini, itu ada simbol surat dan bintang. Ya, lihat semua? Ya, Surat Pak. dan bintang. Dan juga ada checklist benar. Dan juga ada logo atau simbol tanda tanya. Simbol checklist benar berada pada tangga. Simbol tanda tanya berada pada ular. Ya. Oke. Jadi anak-anakku yang misalnya setelah melempar dadu mendapat angka 3 pada dadu, itu akan melangkah ke nomor 3. Jadi nomor 3 akan ada pertanyaan ya yang harus dicabut di kartunya nanti. Oke. Begitupun yang dapat misalnya nomor 4. Kalau nomor 4 itu simbolnya bintang, itu ada informasi ya, ada informasi yang didapatkan anakku. Terus muncul pertanyaannya, Pak, pertanyaannya harus dijawab kalau kita mendapat. Silahkan ditulis dulu pertanyaannya, nanti akan didiskusikan bersama kelompok. Oke. Sudah mengerti semua? Sudah, Pak. Siswa dinyatakan menang ketika sampai pada kolom nomor 40. Ya. Oke. Silakan bermain. Ya, Pak. Oke. Bapak akan pantau satu persatu ya kelompoknya, untuk melihat bagaimana keseriusannya dalam bermain dan juga sportivitasnya terutama pada saat bermain ya. Oke. Oke, sudah semua? Bapak sudah memberikan waktu sekitar 15 menit untuk bermain. Saya kira anak-anakku semua dalam satu kelompok sudah mendapat beberapa pemenangnya. Oke, silahkan anakku yang mendapat pertanyaan tadi dan mendapat bintang itu didiskusikan bersama kelompoknya untuk dijawab ya pertanyaan. Silahkan mendiskusikan bersama kelompok, menjawab pertanyaan yang ada ya pada permainan ular tangga yang didapatkan tadi. Oke, silahkan. Bapak beri beberapa menit waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang didapatkan pada permainan ular tangga. Oke, sudah semua. Oke, terus selanjutnya Bapak minta wakil satu orang dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil jawabannya yang dia dapatkan dari permainan ular tangga tersebut. Silahkan dibacakan kelompok 1. Oke, dan kelompok lain silahkan memperhatikan dan apabila nanti setelah selesai dibacakan atau dipresentasikan, kelompok lain boleh memberikan tambahan, boleh memberikan masukan, dan juga mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki, silahkan ya. Oke, kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 3 silahkan bertanya.
atau menambahkan. Kelompok 4 silahkan. Kelompok 2 silahkan. Oke, sudah semua ya? Oke. Kelompok 2 silahkan mempresentasi. Oke, dan seterusnya ya sampai selesai. Oke, sudah? Ya, Pak. Sudah, Oke, Pak. sudah semua. Oke. Saya kira anakku sekalian sudah bersama-sama mendiskusikan tadi. Kita lihat antusiasnya juga. Dan saya yakin dengan melihat antusiasnya tadi, saya merasa bahwa anakku sudah banyak mengetahui tentang pemilihan sekolah lanjutan. Saya minta tolong ke dua orang, Ibu Aryani, bisa Aryani bantu Bapak menyimpulkan apa yang didapatkan dari permainan tadi. Silakan Aryani. Baik Pak, terima kasih. Dari kesimpulan yang saya dapatkan dari permainan ular tangganya Pak, saya bisa menilai diri saya tentang kemampuan saya yang miliki, di mana saya nanti bisa lanjut, apa jurusan yang saya mau pilih nantinya berdasarkan bakat dan minat saya Pak. Bagus, terima kasih. Bagus ya, anakku yang lain sudah dengar tadi. Ya, Selanjutnya Sartika. Sartika, ada komentar tentang permainan ular tangga yang tadi dimainkan? Berdasarkan terima kasih Pak, berdasarkan dari permainan tadi saya sangat puas sekali Pak dengan permainan ini, dan untuk permainan ini saya juga bisa apa istilahnya memetik pembelajaran bahwa bahwa mengenai pembelajaran mengenai pemilihan selanjutnya saya mungkin bisa dapat juga di mana saya bisa maksudnya melanjutkan sekolah dengan pertimbangan sudah tadi dijelaskan sama Bapak. Mungkin cukup Pak. Baik, terima kasih ya. Saya kira kesimpulan dari dua teman kita, siswa tadi ini sangat menggambarkan tentang bagaimana setelah memainkan permainan ular tangga. Jadi saya anggap anakku semua alhamdulillah sudah memahami beberapa walaupun memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, tapi alhamdulillah kebanyakan atau sebagian besar sudah memahami. Saya akan membagikan LKPD ya untuk diisi, lembar kerja peserta didik untuk diisi mengenai atau seputar tentang layanan pada hari ini. Silahkan Bapak bagikan ya semuanya. Oke, sudah? Oke, silakan dijawab ya, Bapak beri beberapa menit waktu. Ya. Baik, kesimpulan dari hasil materi pada kegiatan hari ini, Bapak melihat bahwa anakku yang tadinya belum ada gambaran sama sekali tentang pemilihan sekolah lanjutan, setelah pemberian materi, anakku bisa lebih paham dan lebih mengetahui, dan juga alhamdulillah sudah ada beberapa siswa yang dapat menentukan akan kemana setelah tamat SMP. Itu terutama yang kami harapkan. Dan juga anakku tadi dengan sambil bermain mendapatkan informasi tentang sekolah lanjutan ya. Oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Jadi Bapak perlu sampaikan bahwa pekan depan ya kita akan kembali bertemu pada layanan klasikal dengan tema yang berbeda. Tema pekan depan yaitu disiplin positif. Jadi kita akan membahas bersama-sama tentang disiplin positif ya. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah dan rasa syukur kita karena materi hari ini itu dapat berjalan secara lancar ya. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya kegiatan layanan bimbingan konseling ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.